Saudara yang saya kasihi, jika Anda sedang sakit, jadilah seorang pasien yang baik. Tapi, bila kondisi tubuh Anda sedang prima, berhati-hatilah sebab lebih baik menjaga kesehatan daripada berobat. Saudara, kita akan berbincang sebentar mengenai orang sakit. Dan itu kita dasari pada firman Tuhan, Efesus 5 ayat 1 dan 2. Demikian. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Saudara, saya tidak percaya kalau ada orang berkata bahwa belum pernah sakit. Sedikit atau banyak mesti pernah, sebentar atau lama, yang kelihatan atau yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Yang paling tidak enak ialah jika kita diharuskan oleh dokter berbaring di tempat tidur, lebih-lebih harus mondok di rumah sakit. Sebagus-bagusnya rumah sakit, pakai AC dan ada TV berwarnanya, dan seterusnya, tetap kita pilih tinggal di rumah kita sendiri. Tapi kadang kita tidak boleh melawan perintah dokter. Di samping rasa sakit yang menyiksa, masih ada hal lain yang juga menyiksa, yaitu perasaan kita bosan, jengkel, merasa tidak berguna, tersingkir, dan merasa aneh di rumah sakit itu. Lebih-lebih bagi orang yang lincah dan sibuk. Sejak sakit, rasanya seperti dicabut dari dunia sehari-harinya. Apalagi kalau sakitnya berkepanjangan. Saudara, saya ingat ketika sakit tifus, waktu saya remaja dulu, harus berbaring selama 3 bulan. Kasur yang tak pernah dijemur berubah menjadi seperti batu yang menimbulkan luka pada punggung saya pada waktu itu. Setelah boleh duduk-duduk di depan rumah, saya merasa menghadapi dunia yang serba asing bagi saya. Keheranan saya begitu melihat orang bersepeda, juga melihat orang saling memberi salam dengan lambaian tangan. Itu rasanya aneh bagi saya sesudah saya diasingkan 3 bulan di kamar. Dengan kata lain, saudara, penyakit ternyata juga membawa dampak pada perasaan, pada jiwa kita. Bisa membuat orang menjadi gampang marah, tetapi sebaliknya ada pula yang sejak sakit justru berubah menjadi lembut dan pendiam. Ada yang berubah menjadi manja, ada pula yang menjadi sangat sungkan minta tolong. Ada yang menuntut agar menjadi pusat perhatian seluruh keluarganya. Ada pula yang justru minta agar jangan terlalu diperhatikan. Ada yang semakin hari semakin gelisah dan takut mati. Ada pula yang justru minta lekas dipanggil oleh Tuhan. Ada yang terus berharap sembuh, lalu minta dicarikan obat yang ampuh, dokter yang ahli, kalau perlu dicarikan dukun yang pandai walaupun sebagai orang beriman. Yang sebetulnya tidak boleh pergi kepada dukun atau minta tolong dukun. Orang beriman hanya berharap kepada Tuhan dan melalui jalan yang diizinkan oleh Tuhan yang tidak bertentangan dengan iman kita. Tetapi ada pula pasien yang pasif, apatis, nerimo, bahkan kadang mulai menolak kalau diberi obat. Ada yang menjadikan tempat tidur sebagai tahta kerajaan, di dalam tanda kutip tentunya. Dari situ si sakit memerintah seluruh anggota keluarganya untuk memenuhi segala keinginannya, serta melarang orang melakukan kegiatannya, atau mematikan TV dan lain sebagainya. Ada pula yang menganggap tempat tidur sebagai penjara yang dikutukinya.
Saudara pendengar, renungan kita kali ini memang khusus bicara soal orang sakit. Siapa tahu bisa berguna bagi yang sedang sakit maupun bagi yang sehat. Sebelum sampai pada nasihat inti berdasarkan firman Tuhan tadi, barangkali perlu kita terima beberapa nasihat yang lain lebih dahulu. Yaitu pertama, jika Anda merasa kesehatan agak terganggu, sedapat mungkin jangan memaksakan diri meneruskan pekerjaan Anda, sebab bisa berakibat fatal. Paling sedikit, sakit Anda akan cepat bertambah berat. Kedua, jika Anda sakit, jangan beranggapan bahwa berobat merupakan tindakan tak beriman kepada Tuhan. Oleh karena berkat kesembuhan Tuhan selain melalui mujizat kesembuhan, juga melalui obat dan dokter. Obat dan dokter juga kita akui sebagai alat yang dipakai Tuhan untuk menolong kita. Ketiga, jika Anda harus berbaring di tempat tidur karena sakit, terimalah kenyataan itu dengan jiwa besar. Hidup manusia memang seperti roda yang sedang berputar. Ada kalanya sehat, tapi ada pula waktu sakit. Jika sakit itu merupakan kesalahan kita sendiri, jangan terlalu menyalahkan diri, apalagi menghukum diri sendiri. Tetapi terimalah sebagai pengalaman atau pelajaran agar lain kali lebih berhati-hati menjaga diri. Jadikan tempat tidur seperti bengkel untuk perbaikan kesehatan, dan seperti gedung gereja, tempat berdoa, serta merenungkan, serta mensyukuri berkat-berkat Tuhan. Jangan untuk memaki-maki, main perintah seperti raja atau anak manja. Saudara, perlu dipertanyakan di sini, apakah orang sakit tetap ada gunanya bagi Tuhan dan bagi sesama? Apakah benar bahwa orang sakit sudah tidak dapat berbuat apa-apa lagi? Ketahuilah saudara, sebenarnya masih ada yang dapat dilakukan oleh orang sakit, yaitu masih dapat menerima kasih. Kita sering lupa bahwa hidup bukan hanya memberi kasih, tetapi juga menerima kasih. Kita harus bisa menjadi sang pemberi, tetapi juga sang penerima. Kita tidak boleh terus memberi atau terus menerima. Harus seimbang. Pada waktu sehat dan kuat kita terpanggil untuk banyak memberi, tetapi jika suatu saat jatuh sakit, harus bersedia menerima. Di dalam Efesus 5 ayat 1 dan 2 tadi, secara singkat dikatakan bahwa Allah Bapa telah bersedia menerima Kristus sebagai persembahan yang harum. Sebab itu, kita patut meniru Allah Bapa dalam hal menerima kasih. Saudara, jangan kita menolak kasih Tuhan yang disampaikan melalui perantaraan sanak keluarga kita atau teman kita. Jika kita mau berbuat demikian, berarti kita sedang memberi kesempatan sanak keluarga dan teman untuk menjadi penyalur kasih Tuhan. Keberadaan kita juga sering mampu membangkitkan rasa setia kawan serta kerukunan di antara mereka. Jika Anda sedang sakit, pakailah kesempatan sakit untuk memberi teladan yang baik, bahwa Anda tidak memberontak tetapi berserah dan beriman kepada Tuhan, bahkan mampu bersyukur untuk banyak kasih yang telah dan sedang Anda rasakan dari Tuhan melalui sesama Anda. Sakit Anda kadang memang diperlukan untuk memulai lembar hidup yang baru di hadapan Tuhan. Pujilah Tuhan dalam sehat atau sakit, karena sesungguhnya Ia itu gembala yang setiawan dan pendengar doa yang baik. Amin.